Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu satu, saya sendiri Adinda Fitriani Sabila, yang kedua ada Dandi Tri, yang ketiga ada Iqbal Hidayatur Rahman, dan keempat ada Repan Dwiki. Pada tugas kali ini kami diminta untuk membuat sebuah game sederhana menggunakan platform Scratch. Game yang kami buat berjudul Puppy Cat, yaitu permainan bertema petualangan seekor kucing yang harus melewati berbagai rintangan di udara. Presentasi ini akan menjelaskan beberapa poin penting mulai dari tema, tujuan, gameplay, struktur logika menggunakan Scratch, tampilan visual, dan efek suara yang digunakan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai konsep dan logika dasar dari game yang telah kami kembangkan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Game yang kami buat mengusung tema petualangan kasual seekor kucing terbang yang harus melewati rintangan berupa pipa-pipa di udara. Kami memberi nama game ini Puppy Cat, terinspirasi dari game klasik Flappy Bird namun dengan pendekatan visual dan karakter yang lebih lucu dan menggemaskan. Karakter utama berupa kucing dipilih karena lebih menarik secara visual dan memberi nuansa ringan serta fun. Melalui game ini, kami ingin menghadirkan game sederhana yang tetap seru dan menantang namun mudah dimainkan oleh semua kalangan. Tema ini juga cocok untuk mempresentasikan penggunaan logika dasar pemrograman dalam bentuk yang menyenangkan. Untuk tujuannya, yaitu menyediakan hiburan sederhana namun menantang bagi pemain, melatih koordinasi tangan dan mata serta konsentrasi pemain, menerapkan konsep logika dalam pemrograman dalam platform Scratch, juga menunjukkan penerapan dasar sistem dan struktur kontrol dalam arsitektur perangkat lunak. Dalam game Puppy Cat, pemain mengendalikan seekor kucing yang bisa terbang dengan cara menekan tombol spasi. Setiap kali tombol ditekan, kucing akan melompat ke atas. Jika tidak ditekan, kucing akan turun perlahan karena efek gravitasi yang disimulasikan di dalam game. Tujuan pemain adalah menghindari rintangan berupa pipa-pipa yang muncul dari atas dan bawah layar. Setiap kali kucing berhasil melewati satu pipa, skor akan bertambah. Pemain akan berakhir jika kucing menabrak pipa atau menyentuh lantai. Gameplay ini mengendalikan refleks dan ketepatan waktu, sehingga walaupun tampak sederhana, permainan tetap menantang dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan masyarakat ini Arta, saya kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu karakter dan saya akan menjelaskan codingannya, dan proyek kami bernama Flappy Cat. Jadi saya akan menjelaskan codingan dari kucing ini, cat flying. Untuk codingan ini, bagian pertama, saat tombol bendera hijau diklik, akan menilai skor dari 1 ke 0. Nah, selamanya waktu sudah berjalan, ganti kostum karakter dan animasinya itu terbang, dan akan menunggu 0,05 detik agar animasinya tidak terlalu cepat. Dan jika menyentuh sprite, yaitu pipa di dalam game, akan memainkan suara bong, karakter mengatakan "oh", dan ganti latar belakang menjadi gambar game over ke desktop wallpaper Playboard background bertiga. Setelah itu akan menghentikan semua script, yaitu game over. Lanjut ke bagian 2, yaitu untuk mengatur gravitasi dan posisi awal. Jadi saat tombol bendera hijau diklik, akan mereset nilai gravity ke 0 dan atur posisi awal karakter di X minus 32 dan Y minus 100. Dan selamanya akan posisi Y karakter berubah berdasarkan nilai gravity. Nilai gravity terus dikurangi 1 dan menyebabkan karakter jatuh perlahan atau simulasi gravitasi. Dan saya akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu untuk mengontrol loncat saat menekan spasi. Nah, ini. Jadi saat tombol bendera hijau diklik, selamanya jika spasi ditekan, akan memainkan suara pop atau efek lompat, jadi pop 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 gitu, dan meset nilai gravity ke 10. Jadi karakter akan naik dulu dan tunggu sampai tombol spasi dilepas agar tidak terus naik. Jadi kalau kita spasi akan naik 10 10 10 10. Kalau dilepas bakal turun, kawan-kawan.
Kayak gini kode. Nah, sip. Kostumnya cuma 2, cuma gini dari bawah stretch dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Hidayatur Rahman, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai kode dari game yang telah kami buat. Jadi di sini untuk bagian pertama ada when bendera hijau klik. Ini artinya adalah trigger untuk memulai seluruh program. Kemudian di sini ada block forever. Ini tuh artinya si yang ada di dalam blok ini akan diulang terus-menerus seperti itu. Kemudian di sini ada go to x267 y pick random -141 to 145. Di sini artinya objek akan langsung berpindah ke posisi x dan y-nya akan dipilih secara acak antara -141 sampai 145 gitu. Kemudian ini juga akan memberikan efek muncul dari kanan atau bawah secara acak. Kemudian ada glide 3 second to x -267 y-nya y position, yang artinya setelah muncul objek akan meluncur selama 3 detik ke kiri ya, ke -267 ini. Kemudian dengan y-nya tetap gitu. Kemudian change score by 1, artinya setiap kali objek selesai bergerak, skor akan bertambah 1 poin gitu. Kemudian next costume, ini artinya kostum objek akan berubah, biasanya digunakan untuk animasi seperti bergerak atau berubah bentuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Trimulyana, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan mempresentasikan 2 bagian kode penting dalam game yang kita buat di Scratch, yaitu kode untuk cloud dan kode untuk backdrop. Yang pertama ada kode untuk awan yang bergerak di layar. Jadi saat tombol bendera hijau ditekan, kode akan langsung aktif. Sprite awan akan yang pertama pergi ke posisi X atau 301, yaitu di sisi kanan layar. Yang kedua, posisi Y-nya akan dipilih secara acak-acak antara -176 sampai 176. Ini agar awan tidak selalu muncul di posisi yang sama, jadi kayak gerak-gerak gitu. Nah, yang ketiga, lalu awan akan meluncur atau glide selama 10 detik dari kanan ke kiri sampai X sama dengan -301. Nah, yang keempat, awan akan mengganti kostum berikutnya agar tampak seperti awan yang berbeda-beda, jadi nggak monoton seperti itu terus bentuknya gitu. Lalu yang kelima, semua ini terjadi berulang-ulang karena kode dibungkus dalam block forever. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan efek awan yang terus bergerak di langit agar game terlihat hidup dan dinamis. Nah, lalu yang kedua adalah penjelasan tentang kode backdrop, yaitu untuk mengatur latar belakang game. Nah, saat tombol bendera hijau ditekan, latar belakang akan langsung berubah ke gambar bertema Flappy Bird ini. Ini dilakukan dengan menggunakan blok switch backdrop to dalam kurung nama backdrop tutup kurung. Kode ini hanya dijalankan 1 kali di awal untuk memberi nuansa visual yang sesuai dengan tema game yang kita buat. Nah, jadi kode close digunakan untuk menciptakan gerakan awan secara terus-menerus, sedangkan kode backdrop digunakan untuk mengatur tampilan latar belakang game. Keduanya sangat penting untuk mempercantik dan menghidupkan tampilan visual game yang kita buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf banyak salah kata dan kurangnya. Semoga kedepannya lebih baik. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.